So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film Onward. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Film ini menceritakan tentang petualangan dua kakak beradik yang saat ingin bertemu dengan ayah mereka yang sudah meninggal. Diceritakan dunia yang ditinggali oleh mereka itu dulunya memang ada banyak sekali orang yang menggunakan ilmu sihir. Tetapi ketika datangnya sebuah teknologi, banyak sekali orang yang kehilangan potensi dari diri mereka yang memiliki kemampuan sihir tersebut. Sehingga kehidupan sekarang hanya ada apa yang disebut dengan teknologi. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan scene asal mula sebuah dunia yang selalu menggunakan kekuatan sihir dalam keseharian mereka. Tetapi pada suatu saat mereka menemukan sebuah penemuan baru, yaitu bolam lampu. Hari demi hari dunia itu pun berubah menjadi sebuah dunia yang menggunakan teknologi dalam keseharian mereka. Dan kekuatan sihir sedikit demi sedikit pun sirna. Hal tersebut juga didukung dengan susahnya kemampuan sihir untuk dikuasai. Berpindah ke sebuah anak yang bernama Ian. Ia adalah seorang anak pemalu dan juga pendiam. Berbeda dengan kakaknya yaitu Barley yang merupakan kebalikan dari Ian. Meskipun memiliki sifat yang sangat berbeda, ia sangat sayang terhadap adiknya yaitu Ian. Barley adalah orang yang sangat percaya bahwa sihir itu nyata. Ian sangat berharap bahwa di ulang tahunnya yang ke-16, ia bisa bertemu dengan ayahnya yang sudah meninggal sebelum ia lahir. Tiba-tiba ada seorang polisi yang ternyata merupakan kekasih ibu Ian yang bernama Colt pun datang ke sana untuk melaporkan beberapa tindak kriminal yang dilakukan oleh Barley akhir-akhir ini. Jadi, Colt merupakan seorang Centaurus. For your information, jadi Centaurus adalah makhluk setengah manusia dan setengah kuda yang dipercayai dalam mitologi Yunani dan memiliki kepala, leher, dada, dan lengan pria serta tubuh kuda. Karena sifat Colt yang terkesan bodoh amat terhadap anak pacarnya yaitu ibu Ian dan Barley, Ian dan Barley pun sedikit tidak suka dengan sifat pacar ibunya tersebut. Ketika sedang sarapan, Barley tidak sengaja sedikit merusak sweater yang Ian gunakan dan sweater tersebut merupakan peninggalan dari ayahnya. Ian pun berangkat dengan kondisi sedikit bersedih. Ketika sampai di sebuah minimarket yang dekat dengan sekolahnya, secara tidak sengaja Ian bertemu dengan teman mendiang ayahnya. Orang tersebut menyadari Ian karena sweater yang Ian gunakan. Ian pun bertanya kepada orang tersebut, ayahnya itu orang yang bagaimana? Pria tersebut pun menjawab bahwa ayah Ian adalah orang yang sangat percaya diri meskipun ia selalu mengenakan kaos kaki jeleknya yang berwarna ungu setiap hari. Mulai saat itu, Ian termotivasi untuk menjadi sosok seperti ayahnya. Ia pun membuat daftar yang harus ia lakukan mulai dari berbicara dengan tegas, belajar mengemudi, mengundang seseorang ke pestanya, dan menjadi seperti ayahnya. Ketika Ian berada di kelas, Ian yang belum berani berbicara dengan tegas, ia malah mengalah ketika dijahili oleh temannya. Dan ketika ia belajar mengemudi, ia juga gagal ketika akan memasuki tol. Kemudian ketika ia akan mengundang beberapa teman kelasnya untuk datang ke pestanya, Barley datang dengan menjemput Ian menggunakan mobilnya secara ugal-ugalan. Ia pun langsung membatalkan ajakannya tersebut, dan ia pun pulang bersama Barley. Dan ketika sampai di rumah, Ian mencoret 3 hal yang harus ia lakukan, kecuali menjadi seperti ayahnya. Ia pun memandangi foto dan rekaman terakhir ayahnya sebelum ia meninggal. Kemudian, ketika Ian sedang menjahit sweater ayahnya yang sobek, tiba-tiba ibu Ian datang dan memberitahunya bahwa ayahnya ingin memberikan sesuatu kepada Ian dan Barley ketika mereka sudah berumur lebih dari 16 tahun. Dan ketika dibuka, benda tersebut adalah sebuah tongkat sihir dan beberapa catatan. Mereka pun membacanya dan di catatan tersebut tertulis sebuah mantra dan catatan bahwa ayah Ian ingin tahu bahwa anaknya memiliki bakat sihir atau tidak. Barley pun merebutnya dan mendapat kesimpulan bahwa ayahnya bisa hidup kembali meskipun hanya sehari saja. Ketika ia membaca catatannya, di sana terdapat sebuah permata yang harus dipasangkan di atas tongkat tersebut. Barley pun mencari komponen tersebut dan menemukan sebuah permata phoenix di balik kain pembungkus tongkat sihir tersebut.
Barley pun mencoba memasangkan permata tersebut seperti yang ada di gambar dan mencobanya. Ia pun membaca mantra yang tertulis di catatan tersebut, tetapi setelah itu tidak terjadi apapun. Barley pun mencobanya berkali-kali tetapi malah gagal. Hari pun berganti malam. Ketika Ian gabut di kamarnya, ia pun membaca mantra di catatan tersebut dan tongkat yang ada di sampingnya bergetar dan mengeluarkan cahaya sehingga barang-barang yang ada di sekitar kamarnya pun berterbangan. Barley yang mendengar suara gemuruh dari kamar Ian pun langsung pergi ke kamar adiknya. Tiba-tiba ada sebuah kaki muncul dari sinar yang keluar dari permata tersebut. Semakin lama, kaki tersebut menjadi semakin lengkap dan merabak menjadi anggota tubuh yang lain. Tetapi ketika permata tersebut mulai menjauh dari tongkatnya, Barley yang ingin membantu Ian memegangi tongkat tersebut malah menggagalkan mantra yang dibaca oleh Ian. Dari sini kita tahu bahwa kaos kaki ungu yang pernah diceritakan oleh teman ayah Ian dikenakan oleh orang tersebut. Permata tersebut pun menghilang dan muncullah sebuah tubuh manusia yang hanya terdiri dari kaki sampai pinggang. Barley pun menyadari tubuh siapa itu dan berkata kepada Ian bahwa kaki itu merupakan kaki ayah mereka. Karena hanya memiliki tubuh bagian bawah, ayah mereka tidak bisa melihat, mendengar, bahkan merasakan. Ia pun menggunakan kakinya sebagai indera peraba. Dan ketika Barley melihat petunjuk yang ada di gambar, waktu mereka hanya sampai matahari terbit atau kurang dari 24 jam untuk mencari permata Phoenix tersebut. Dan ketika Ian akan mengecek sekarang pukul berapa, ternyata handphone miliknya rusak terkena impact dari ledakan dari permata yang ia gunakan tadi. Barley pun mulai sadar bahwa adiknya yaitu Ian berbakat dalam hal sihir. Dan mereka pun mendapat petunjuk dari kartu permainan sihir milik Barley yang menunjukkan bahwa mereka harus pergi ke kedai Manticore untuk bertemu sang Manticore itu sendiri. Karena mungkin hanya ini petunjuk yang bisa menunjukkan mereka ke permata tersebut, mau tidak mau Ian pun harus mengikuti apa kata Barley. Mereka pun berangkat menggunakan mobil Barley yaitu Guinevere dan menutupi tubuh atas ayah mereka menggunakan jaket dan beberapa kain. Ketika berada di atas mobil, Ian sempat membuat list beberapa hal yang harus ia lakukan ketika bertemu dengan ayahnya. Berpindah ke ibu mereka, ketika ibu Ian masuk ke kamar Ian, ia menemukan HP Ian yang rusak dan kartu permainan Barley yang menunjukkan bahwa mereka akan mencari permata Phoenix dan pergi ke cafe Manticore. Ia juga menemukan catatan yang ditulis oleh Barley. Ketika berada di mobil, Ian membaca buku sihir yang terdapat beberapa mantra dan Barley juga mengajari Ian bagaimana cara membaca mantra dengan benar. Ketika sampai di kedai Manticore, mereka hanya menemukan sebuah restoran cosplay yang ada banyak orang di sana. Mereka berdua pun memaksa pelayan di sana untuk memanggil manajer mereka yaitu di Manticore. Tidak seperti ekspektasi mereka, ternyata Manticore hanyalah seekor naga setengah singa yang baik dan ramah. Ketika mereka mengambil peta permata Phoenix yang tidak boleh disentuh, Manticore pun marah dan mengambilnya. Kemudian Ian dan Barley pun menunjukkan kondisi ayah mereka yang hanya terdiri dari sepasang kaki. Ketika Ian mengingatkan moto dari si Manticore, ia pun langsung tertrigger dan heran sedang jadi apa dirinya sekarang. Ia pun membakar sebuah topeng cosplay dan malah membakar kedainya tersebut. Ketika kedainya sedang terbakar secara tidak sengaja, peta legendaris yang mereka inginkan malah terbakar. Mereka berdua pun menyeret tubuh ayahnya, tapi di tengah jalan kakinya tertinggal sehingga mereka berdua pun harus mencarinya. Mereka pun menemukan tubuh ayah mereka, tetapi ketika tubuh si ayah ketemu, ada sebuah kayu terbakar yang akan menimpanya. Spontan, Ian pun langsung membaca sebuah mantra sehingga kayu tersebut pun berhenti terjatuh. Barley pun langsung cekatan mengambil tubuh ayahnya itu. Ketika berada di mobil, Barley pun sangat bangga karena adiknya satu-satunya dapat menggunakan sihir. Karena hanya peta kuis untuk anak-anak yang mereka miliki, mereka pun pergi ke tempat yang ada di peta tersebut yaitu Raven's Point. Berpindah ke ibu Ian, ternyata ia sudah sampai di kedai Manticore. Padahal barusan Ian dan Barley baru saja dari sana. Ia pun langsung memasukkan si Manticore yang tengah ditahan sementara oleh para polisi yang ada di TKP untuk ditanyai lanjut. Ia pun langsung meminta bantuan kepada si Manticore bagaimana menyelamatkan anaknya. Dan si Manticore menyuruh ibu Ian untuk mengambilkan pedang sucinya di sebuah toko gadai. Karena hanya pedang suci milik si Manticore lah yang dapat mengalahkan kutukan dari permata Phoenix. Selang beberapa saat, mobil Barley pun kehabisan bahan bakar. Barley pun berniat untuk menyuruh Ian agar membesarkan ukuran wadah bahan bakar yang masih tersisa sedikit menggunakan sihir.
Tetapi ketika sudah menjadi besar, Barley malah mengacaukan konsentrasi Ian dan malah wadah tersebut menjadi kecil dan Barley pun juga ikut menjadi kecil. Dan mereka pun harus pergi mencari penjual bahan bakar di area tersebut. Ketika sudah membeli bahan bakar, secara tidak sengaja tubuh ayah Ian menabrak motor milik para peri yang tidak bisa terbang padahal memiliki sayap. Ternyata peri-peri tersebut merupakan sebuah geng motor. Para geng motor tersebut pun mengejar mereka. Karena Barley masih berukuran mini, secara terpaksa, Ian yang belum lancar mengendarai mobil pun harus segera mengemudikan mobil tersebut. Geng motor tersebut pun semakin mendekati mereka. Ketika Ian harus memasuki lajur tol, Barley pun menyemangati Ian supaya ia berhasil. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Ian dan Barley? Apakah Ian akan berhasil atau tidak? Tonton aja part 2-nya di video selanjutnya. So, segini aja buat video kali ini. Maling mangga ketahuan orangnya. Buruan deh cek part 2-nya. Bye-bye.